Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai hamba-hamba pilihan, yaitu hamba-hamba yang selalu beribadah kepadanya Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kita sebagai seorang hamba yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat berikan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari-hari yang mulia ini, masih bertepatan pada bulan Dzulhijjah, ada suatu amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan ini tidak akan pernah datang kembali kecuali hanya sekali setahun. Amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukannya, yaitu ibadah kurban. Apabila seorang hamba telah melakukan ibadah kurban tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan agama Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Allah mengatakan, itulah orang-orang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya itulah orang-orang yang memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ibadah kurban ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi kull sanah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun beliau sepanjang tahunnya berkurban. Maka dapat kita simpulkan di dalam hadis ini bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang harus kita lakukan bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta setiap tahunnya. Ini adalah amaliyah tahunan. Dan juga apabila seseorang telah melakukan amalan ini, maka dia termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah mengatakan, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan tentunya
tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan hukum tersebut termasuk di dalamnya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau mengikuti millah, ajaran Ibrahim yang mulia ini. Yaitu apa? Berkurban pada 10 Dzulhijjah. Maka perlu kita ketahui apa hukum melaksanakan kurban. Maka para ulama berselisih pendapat di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kurban bagi orang-orang yang mampu adalah wajib. Sebagaimana mereka berdalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau hidup di Madinah, sepanjang itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban. Dan jumhurul ulama berpendapat, dan ini yang rajih dan ini yang paling kuat, bahwasannya berkurban adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Man arada ay yudhhiya fala yaqlim min adfarihi wa la yahliq syai'an min sya'rihi fi 'ashril awwal min Dzulhijjah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang ingin berkurban pada 10 Dzulhijjah, fala yaqlim min adfari, maka janganlah dia untuk memotong kukunya ataupun mencukur apapun dari rambut yang berada di tubuhnya pada awal 10 Dzulhijjah. Maka dari sini para jumhur ulama berpendapat bahwasannya berkurban hukumnya sunnah muakkadah, dan ini yang rajih dan yang paling kuat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tatkala seorang berkurban, maka dia telah melakukan suatu perintah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kawthar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar." Wahai Muhammad, kata Allah, kami memberikan kepadamu telaga Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian salatlah engkau untuk Rabbmu, dan setelah engkau melaksanakan salat, wanhar. Para ulama tafsir mengatakan an-nahar yaitu menyembelih hewan kurban. Maka jikalau seorang hamba melakukan ini, maka sungguh dia telah melakukan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Jikalau seandainya seorang hamba melakukan apa yang Allah perintahkan, maka tidak ada ganjaran baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan melakukan amalan-amalan saleh, dan mereka itulah penghuni-penghuni surga Allah, mereka kekal di dalamnya. Inilah ganjaran terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu mengikuti perintah-perintahnya subhanahu wa ta'ala dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui hukum berkurban, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwasannya hewan yang dianjurkan agar seseorang untuk berkurban adalah hewan ternak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka berzikir, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari bahimatil an'am, yaitu hewan ternak mereka. Para ulama bersepakat bahwasanya hewan kurban yang wajib dikurbankan adalah onta, sapi ataupun kambing. Selain dari ini, para ulama sepakat tidak sah bagi seorang
hamba yang ingin berkurban selain dengan hewan ini, maka amalannya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh seorang hamba melakukan atau berkurban dengan semisalnya seperti kerbau, domba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan itu semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing yang putih. Dan juga disunnahkan bagi orang yang ingin berkurban di hari raya Idul Adha untuk mencari hewan kurban yang paling bagus. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara hal-hal yang harus kita ketahui tatkala Idul Adha ini adalah hendaknya kita membagi-bagikan hewan kurban tersebut kepada fakir miskin ataupun memberikan kepada orang yang tidak mampu, dan sepertiganya kita makan dengan keluarga kita. Kemudian para ulama membahas bahwasanya seseorang tatkala ingin melakukan kurban, maka boleh baginya al-ishtirak, yaitu menggabungkan 7 orang dalam berkurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ishtarakna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj wal umrati kullu sab'atin fi badanah." Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji dan umrah untuk berkurban sebanyak 7 orang, 1 ekor unta. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan 1 ekor unta, berkumpul di dalamnya 7 orang. Dan 1 ekor sapi berkumpul di dalamnya 7 orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasannya apabila seorang hamba ingin melakukan hewan kurban, ingin memotong kurban dengan kambing, maka diberikan pahalanya atau diperbolehkan seseorang di dalam hewan kambingnya tersebut hanya 1 orang. Inilah di antara hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam pembahasan fikih kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dalamnya, memberikan kita ilmu yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mumpung masih di hari-hari Dzulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan di dalam hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini bagi umatnya untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar dari rumahnya menuju pasar. Kemudian mereka berdua bertakbir. Tatkala seluruh pasar mendengar takbiran mereka, maka mereka pun mengikuti takbir Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dan yang terakhir, para ulama sepakat bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan lafaz khusus tatkala bertakbir pada hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, kecuali hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan terus mengulangi takbir tersebut. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka